Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku ya. Seperti janji aku ya, kita malam ini bahas 5 soal lagi terkait bocoran soal. Ya, untuk malam ini ada bocoran soal untuk D3 dan D4 teman-teman. Nah, mungkin teman-teman D3 dan D4 ataupun S1 profesi boleh bergabung ke dalam live TikTok aku. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap-tap dulu layarnya dan boleh share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian, teman-teman. Yang di sini D3 atau D4 S1 profesi nih, teman-teman. Ada yang D3 dan D4 S1 profesi nggak? Silakan komen-komen ya. Nah, ini itu kisi-kisi ada muncul di ujian D3, teman-teman ya. Untuk D4 ada yang keluar nggak terkait klasifikasi gizi balita? Nah, ini untuk nomor 1 ya. Untuk D4 kalau nggak salah aku ada juga keluar ya. Profesi. Oke. Nah, teman-teman ya. Jadi berdasarkan FR itu ada soal terkait Z-score. Nah, Z-score tuh soalnya kayak apa sih? Nah, soal Z-score itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, kita baca dulu pertanyaannya bareng-bareng. Anakkah usia 2 tahun dilakukan pengukuran pertumbuhan di posyandu, hasil pengukuran Z-score-nya min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Nah, bagaimanakah status gizi anak tersebut? Nah, kira-kira status gizinya gimana nih? Nah, untuk tabel Z-score ya, atau tabel Z-score, itu udah pernah di-share ya di grup D3 dan juga di grup D4 S1 profesi, teman-teman ya. Silakan dibuka-buka lagi tabelnya, materinya ya, teman-teman ya, dibaca-baca lagi tuh. Karena banyak banget FR-FR yang beredar ya terkait Z-score, teman-teman, atau klasifikasi gizi bayi dan balita, teman-teman. Nah, silakan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Aku lihat di sini jawaban terbanyak itu ada di A ya, yaitu kurus, teman-teman. Kita lihat nih, kira-kira benar nggak ya? Nah, jadi kata kuncinya ada di pengukuran Z-score-nya, teman-teman ya, yaitu min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Kayak gitu. Nah, itu masuk kategori apa? Kategori kurus, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Nah, ini berkaitan sama gizinya. Nah, jadi untuk Z-score sendiri itu kalian bisa lihat di buku Pink, teman-teman ya. Di buku Pink itu ada terkait pengukuran Z-score kayak gitu. Nah, untuk materi Z-score udah pernah di-share di grup Telegram. Jadi kalian silahkan dibuka-buka lagi ya materinya, teman-teman. Dan tips dari aku itu jangan dihafal tapi dipahami ya. Jadi kalau misalnya kalian hafal susah, teman-teman. Begitu dapat soal yang beda dikit kalian udah ngeblank kayak gitu. Jadi harus dihafal konsepnya. Kalau udah hafal konsep, udah tahu konsepnya, itu mau soalnya dibolak-balik kayak manapun kalian ngerti kayak gitu, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ya ke soal nomor 2, teman-teman. Nah, ini keluar lagi waktu FR ya terkait perimenopause, menopause, klimakterium, kemudian ada senium ya, teman-teman. Nah, itu kira-kira apa tuh perbedaannya? Anggota grup tadi aku ada lihat ya, kalau dia bingung tuh apa perbedaan fase perimenopause, kemudian fase premenopause, kemudian fase menopause, kemudian fase klimakterium dan juga senium. Padahal sebelumnya udah pernah aku bahas di live dulu, teman-teman. Nah, ini soal D3 ya, soal D3, D4 juga bisa sih ya, tapi kayaknya ada atau enggak ya, aku juga lupa sih. Ini bisa untuk D3 dan juga D4 atau S1 profesi, teman-teman. Nah, silakan dijawab untuk soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Dan bagi teman-teman yang misalnya mau gabung ke dalam grup Telegram, kalian silakan pergi ke Instagram Lolos ASN. Jangan lupa di follow, teman-teman. Dan juga silakan WA admin 1. Tapi kalau misalnya nggak terhubung ke WA admin 1, kalian bisa langsung DM aja. Oke, kita baca ke pertanyaannya untuk soal nomor 2. Seorang wanita usia 48 tahun datang ke pos bindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesa haid terakhir 2 bulan yang lalu, aseptor AKDR ya. AKDR itu IUD, teman-teman. Nah, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta ibu merasa khawatir.
Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, abdomen tidak teraba, adanya massa, planotes negatif. Pendidikan kesehatan apa yang tepat untuk kasus tersebut, teman-teman? Nah, pankesnya apa nih, teman-teman? Jadi ibunya masuk ke fase apa? Nah, jadi itu ada yang namanya fase premenopause ya. Nah, biasanya fase premenopause ya itu dimulai usia umur 40 tahun ya, teman-teman ya. Jadi ada fase premenopause, kemudian ada perimenopause, teman-teman ya, perimenopause. Nah, kemudian ada lagi fase menopause ya. Nah, kemudian fase menopause, ada lagi fase postmenopause-nya. Nah, kemudian ada lagi masa senium. Nah, dari semua ini itu dikatakan ya, dari mulai fase premenopause sampai fase postmenopause itu dikatakan klimakterium. Ya, kayak gitu. Jadi premenopause itu fase-fase sebelum terjadinya menopause. Nah, kemudian ada fase perimenopause ya. Fase perimenopause ini peralihan ya. Peralihan, aku naikin dikit. Nah, untuk perimenopause itu fase peralihan dari pre ke menopause-nya kayak gitu. Nah, kemudian setelah fase perimenopause itu ada fase menopause. Nah, fase menopause itu apabila dalam 1 tahun berturut-turut dia tidak haid sama sekali. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah menopause itu ada fase postmenopause ya. Udah lebih dari setahun dia tidak haid, nah itu masuk ke dalam fase postmenopause. Kemudian ada fase senium. Fase senium itu adalah fase tua atau lansia, geriatrik ya, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya yang mana nih? Nah, kira-kira untuk soal nomor 2 masuk ke fase apa nih, teman-teman ya? Usia 48 tahun datang ke pos bindu nih, keluhannya haidnya nggak teratur ya. Nah, kalau fase menopause ya, biasanya itu usia dimulai 50 tahun ya menopause. Nah, jadi dia masuk ke fase apa nih? Fase premenopause ya, premenopause juga. Nah, kalau untuk premenopause itu peralihan dari pre ke menopause-nya. Jadi untuk pankesnya itu adalah perubahan hormonal selama masa premenopause. Jadi adanya gejala seperti haidnya tidak teratur, kemudian apalagi keringat malam hari ya, kemudian susah tidur, kemudian wajah terasa panas. Nah, itu akibat perubahan hormon. Dan perubahan hormon apa aja itu ada keluar waktu ujian. Nah, kira-kira perubahan hormon apa aja nih yang terjadi pada fase-fase memasuki menopause, teman-teman? Itu ada ujian, soal ujiannya ya. Kira-kira hormon apa aja? Nah, ada salah satunya pengaruh dari penurunan estrogen dan juga ada hormon-hormon lainnya. Dan itu udah pernah dibahas di grup Telegram, teman-teman. Udah pernah dibahas di grup Telegram. Jadi tidak hanya hormon estrogen aja yang turun, tapi ada juga beberapa hormon yang meningkat kemudian estrogennya menurun. Itu udah pernah dibahas di grup Telegram. Jadi silakan kalian gabung ke dalam grup Telegramnya ya, teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 3. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya tadi adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, lanjut ke soal nomor 3, ini terkait isu etik atau etika bidan ya, kode etik bidan. Nah, ini bisa ini FR yang keluar di D3 dan juga D4 S1 profesi, teman-teman. Nah, ini silahkan kalian jawab dulu untuk soal nomor 3. Error Telegramku Kak, coba diperbarui lagi Kak Nining Telegramnya. Lanjut ya ke soal nomor 3. Di suatu daerah terdapat 2 bidan yang masing-masing memiliki BPM ya. Seorang pasien yang akan melahirkan datang ke bidan B yang lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari BPM bidan A. Setelah bidan B melakukan pemeriksaan, ternyata pembukaan belum lengkap dan kondisi janin letak sungsang. Namun bidan B tetap menolong persalinan. Bidan A kemudian melaporkan bidan B yang dianggap melanggar wewenang bidan. Isu etik dalam kasus tersebut berkaitan dengan apa, teman-teman? Nah, apa nih kira-kira isu etiknya? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada juga yang jawab D, teman-teman ya. Nah, kira-kira yang mana, teman-teman, untuk soal nomor 3? Jawaban terbanyak adalah yang D. Nah, jadi itu di suatu tempat ya. Jadi
Jadi untuk soal nomor 3 ya, di sini ada dua bidan nih, yaitu bidan A dan bidan B. Nah, bidan B-nya itu menolong persalinan sungsang, yang mana ini kondisinya masih bisa dirujuk ya teman-teman ya. Nah, tapi bidan B tetap memilih untuk menolong persalinan tersebut, di mana itu udah jelas-jelas banget melanggar kewenangan bidan, di mana bidan itu nggak bisa melakukan maksudnya tidak diberikan wewenang untuk menolong persalinan secara patologis ya, kalau misalnya tidak urgent. Nah, ini kan pasiennya masih bisa dirujuk ya, tapi tetap ditolong juga. Nah, kemudian bidan A itu melaporkan nih kalau bidan B udah melanggar wewenang bidan. Nah, kira-kira isu etiknya dalam kasus ini tuh apa, teman-teman? Nah, kalau yang A, isu etik antara bidan dan klien, keluarga, dan masyarakat. Kalau yang B, isu etik bidan dengan teman sejawat ya. Kemudian yang C, isu etik antara bidan dan tim kesehatan lainnya. Kemudian untuk yang D, isu etik bidan dengan organisasi profesi. Kemudian yang E juga isu etik bidan dengan negara, nusa, dan bangsa. Oke teman-teman, jadi untuk materi etika profesi ya, itu udah pernah aku share materinya di grup Telegram D3 dan juga ahli pertama ya, itu udah pernah aku share. Silahkan kalian dibaca-baca lagi materinya, jangan sampai gak dibaca ya, sayang banget udah kalian bayar tapi gak dibaca-baca kayak gitu. Nah, jadi untuk soal nomor 3, isu etik antara jadi untuk soal nomor 3 nih ya, isu etiknya itu adalah isu etik antara bidan dengan teman sejawat. Nah, antara bidan A dan bidan B itu adalah teman sejawat ya, tapi di sini isu etik dalam kasus tersebut itu berkaitan dengan teman sejawat teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Jadi tuh untuk kode etik bidan atau etika profesi itu banyak banget ya, etika profesi terkait terhadap pasien dan masyarakat ataupun keluarga ya, kemudian terhadap teman sejawat, organisasi profesi ya, kemudian terkait dengan tim kesehatan lainnya ya, nusa dan bangsa, serta pemerintah. Itu banyak banget dan materinya udah pernah di-share teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Nah, dari 3 soal ini kira-kira benar berapa kalian teman-teman? Ada yang masih benar semua nggak nih? Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Nah, ini dia soal nomor 4, ini soal D4 atau S1 profesi teman-teman. Nah, katanya D4 ataupun S1 profesi itu banyak banget soal-soal terkait undang-undang. Nah, jadi beberapa undang-undang itu udah pernah aku share ya. Jadi silakan dibaca-baca lagi teman-teman, undang-undang, Permenkes ya. Nah, siapa yang D4 di sini? D4 S1 profesi ada di sini, dibaca-baca lagi teman-teman terkait undang-undang kebidanan, undang-undang kesehatan, Permenkes ya. Kemudian ada undang-undang terkait Permenkes tentang standar profesi bidan, itu keluar juga waktu ujian. Nah, kira-kira apa nih untuk soal nomor 4 jawabannya? Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktek kebidanan sesuai dengan tugas dan wewenang sehingga mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Itu dirumuskan dalam apa, teman-teman? Dalam bentuk apa nih dirumuskannya? Nah, jadi di sini ya, bidan maupun pengakuan terhadap. Nah, kata kuncinya itu adalah pengakuan terhadap profesi dan praktek kebidanan ya, sesuai dengan tugas dan wewenang dan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Nah, perlindungan dan kepastian hukum terkait praktek kebidanan dan juga pengakuan terhadap profesi itu diatur di mana, teman-teman? Yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Ini undang-undang tentang apa nih? Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 itu undang-undang tentang apa, teman-teman? Undang-undang tentang apa? Jadi undang-undang untuk jurusan yang D4 S1 profesi itu banyak banget ya. Aku baca FR di grup Telegram itu banyak banget yang dapat undang-undang ya. Jadi silakan dibaca-baca lagi teman-teman. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 itu adalah berkaitan dengan Undang-Undang Kebidanan. Nah, jadi sekarang kita ya sebagai bidan-bidan ya teman-teman, pemerintah udah mengeluarkan Undang-Undang Kebidanan nih, yaitu Nomor 4 Tahun 2019. Nah, kalau udah ada undang-undangnya kita merasa terlindungi ya, kemudian juga diakui nih terhadap profesi dan praktek kebidanan teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 5. Nah, ini dia soal yang terakhir teman-teman. Ini soal D4 ataupun S1 profesi.
Ada yang dapat terkait sejarah bidan teman-teman ya. Aku lihat yang D3 nggak ada yang dapat sejarah sejarah bidan ya. Di D4 S1 profesi itu ada yang dapat soal FR-nya atau bocoran soalnya itu terkait sejarah bidan. Nah, untuk materi-materi sejarah bidan, tanggal-tanggalnya ya, lokasinya itu udah pernah aku share di grup Telegram khusus untuk D4 S1 profesi atau ahli pertama ya. Jadi silahkan dibuka lagi materinya ya untuk anggota grup. Silahkan dibaca teman-teman untuk soal nomor 5. Dalam sejarah dan perkembangan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia yaitu IBI, pengukuhan hari jadi IBI diselenggarakan pada tanggal berapa nih? Nah, kira-kira kapan nih teman-teman ulang tahun IBI ya? Padahal kita kan kayaknya setiap tahun ya ngerayakan ulang tahun IBI. Harusnya ingat dong tanggal berapa ya dan tahun berapa. Tahunnya tahun berapa teman-teman? Di sini masih banyak yang rancu ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang apa lagi? Ada yang D ya. Nah, kira-kira pengukuhan hari jadi IBI itu diselenggarakan pada tanggal berapa teman-teman? Ya, untuk tahunnya itu 1951. Kalau untuk tanggal berapa? Untuk tanggal dan bulan itu tanggal berapa teman-teman? Ini ada ya ujian di D4 S1 profesi. Pokoknya terkait sejarah IBI ya. Pokoknya sejarah IBI dibaca dulu semuanya teman-teman. Materi sudah ada di dalam grup Telegram. Udah pernah di-share sama admin. Nah, jadi untuk pengukuhan hari jadi IBI itu adalah tanggal 24 Juni. 24 Juni ya, bulan 6. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, 24 Juni 1951. Itu adalah pengukuhan hari jadi IBI, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Oke, kayaknya segitu aja dari aku 5 soal ya, karena aku agak buru-buru juga. Aku dinas malam, teman-teman. Oke, untuk besok kita tetap live lagi ya. Dan buat teman-teman dari 5 soal nih ada yang benar semua nggak? Ada yang benar semua nggak dari 5 soal nih? Salah satu benar 4. Oke, good. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya mau gabung ke dalam grup Telegram ya, silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN, teman-teman. Nah, kalian bisa follow dulu dan kemudian kalian bisa WA admin 1 khusus untuk gabung ke dalam grup Telegram. Grup Telegram bidan itu WA admin 1, tapi kalau misalnya tidak terhubung dengan WA-nya, kalian DM aja langsung Instagram Lolos ASN. Oke teman-teman, segitu aja dari aku ya. Semoga bermanfaat bocoran soal ataupun FR dari aku. Segitu aja, kita lanjut lagi untuk live-nya besok ya teman-teman. Untuk jamnya nanti aku infokan lagi di story TikTok aku dan juga Instagram Lolos ASN. Jadi jangan lupa kalian follow biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye-bye.